Nah, Bari, tadi kan produk reksadana itu kan sangat gampang ya, karena kita tuh nggak perlu ribet-ribet untuk memilih atau pusing-pusing mengelola investasi kita karena udah dibantu sama manajer investasi. Nah, gimana sih cara tips investor nih, sobat-sobat pasar modal, biar bisa memilih manajer investasi yang tepat? Oke, yang pertama nih paling gampang aja ya, dicek dulu nih manajer investasi ini terdaftar nggak sih di OJK. Itu bisa dilihat di websitenya OJK ada ya mana aja, jangan sampai ada PT misalnya untung bersama, untung selalu nggak terdaftar di investasi. Jadi yang pertama dicek dulu nih, ingat slogan kita ya, 2L, legal dan logis gitu kan, dia terdaftar apa enggak di OJK gitu. Kemudian yang kedua, dilihat track record gitu ya, bisa dilihat track record, atau mungkin kalau MI yang baru juga nggak masalah sih ya gitu. Kan bisa dilihat di situ orang-orangnya siapa aja, bisa dilihat tuh track record direksi, komisarisnya seperti apa. Itu sih paling kalau untuk memilih MI ya gitu. Iya, sama sekarang juga kalau kita mau cek legalitas pelaku-pelaku industri di jasa keuangan, bisa juga melalui WhatsAppnya OJK. Oh iya, benar-benar ya, dia langsung dibales ya katanya langsung dibales di 08 157 157 157. Jadi lebih mudah karena kan apa-apa sekarang orang WhatsApp kan, Mbak. Nah, kita udah ngomongin ke OJK nih selaku industri yang mengatur, mengawasi dan melindungi investor. Nah, peran OJK sendiri dalam melindungi dan mengatur industri reksadana itu apa tuh, Mbak? Oke, memang banyak market conduct ya yang harus dipatuhi oleh industri jasa keuangan gitu kan, baik pihaknya maupun kepada investornya gitu. Nah, peran OJK apa sih? Peran OJK yang pertama, OJK tuh mengatur dulu nih pihak-pihak yang berkecimpung di industri jasa keuangan, itu diatur dulu, harus terdaftar dulu, ada syarat-syarat yang kalau mau terdaftar. Kemudian selain itu juga produk atau yang dijual di jasa keuangan itu harus terdaftar di OJK gitu, nggak cuma di pasar modal ya, di perbankan dan lain juga itu sama tuh ada pengawasnya masing-masing ya. Cuma kalau di pasar modal semua produknya itu harus terdaftar di OJK. Kalau pasar modal kan intinya disclosure ya, keterbukaan informasi gitu. Ya ada beberapa peraturan yang memang harus dipenuhi oleh semua pihak yang ada di industri jasa keuangan. Oke. Nah, kalau regulasi OJK sendiri terhadap manajer investasi ini apa aja, Mbak? Ada beberapa ya regulasi atau POJK yang mengatur terkait manajer investasi. Nggak hanya emisi, semua pihak juga ada. Cuma yang paling utama itu kalau untuk terkait reksadana, itu bisa di POJK 23 tentang reksadana berbentuk KIK. Kan. Kemudian kalau untuk media investasinya sendiri itu ada POJK nomor 2 terkait tata kelola media investasi. Kemudian ada juga POJK 17 itu tentang perilaku manajer investasi. Antara lain POJK-nya seperti itu sih. Tapi masih ada peraturan lainnya juga ya. Jadi emang benar-benar diatur kan CMI ini. Nah, Mbak, aku mau nanya lagi nih. Faktor-faktor penting apa aja sih yang harus kita pertimbangin sebelum kita memilih produk reksadana? Oke. Pertama nih sebagai investor ya, kita harus tahu nih kita investasi ini untuk apa sih tujuannya gitu. Investasi untuk jangka pendek kah? Jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya kalau jangka pendek nih ya di bawah 1 tahun lah, mungkin kita bisa pilih reksadana pasar uang contoh gitu. Atau mungkin kalau untuk jangka menengah gitu misalnya ya, buat para milenials ini Gen Z ya sekarang ya, Gen Z. Nah, itu bisa ke yang pendapatan tetap atau campuran yang menengah gitu ya, mungkin untuk biaya nikah atau apa ya, mungkin dia untuk beli mobil gitu misalnya ya. Nah, kalau untuk buat yang sudah punya anak kayak saya gitu kan. Saya juga. Merisi nggak kelihatan ya. Itu kan butuh untuk yang jangka panjang gitu ya. Untuk apa kayak saya, anak saya udah SD nih, mungkin buat kuliah gitu. Itu bisa ke reksadana saham. Gitu ya, karena kalau reksadana saham tapi invest yang sebentar itu nggak berasa Mbak Desi, kayak baru invest kok kesannya tuh kayak rugi gitu kan, enggak kayak gitu, cuma baru berasa itu kalau jangka panjang baru kita berasanya gitu. Pertama tujuan investasinya dulu nih, untuk apa sih kita tuh investasi untuk apa, kemudian ya yang pasti disesuaikan dengan karakteristik atau profil resiko dari masing-masing investor itu, seperti itu sih.
Oke, berarti kalau reksadana, kalau Gen Z milenial kan katanya susah ya Mbak untuk beli rumah karena kebanyakan beli kopi-kopi mehong. Kalau kita invest di reksadana bisa nggak Mbak? Oh bisa banget. Kopi sekarang udah pasti harganya 20.000 ya? Atau itu yang paling murah ya kali ya? Kalau yang mahal bisa 60.000-an. 60.000-an. Reksadana 10.000 aja ada kok sekarang. Iya, reksadana tuh murah banget ya Mbak. Bisa invest dengan nominal Rp10.000 aja, keren banget. Iya, nggak ya. Inilah sisihin dikit lah buat kopinya gitu iya, kan. Betul. Daripada beli kopi mending invest di reksadana, ya kan? Iya. Bisa buat nikah, bisa buat biaya pendidikan anak. Bisa buat apa lagi Mbak? Bisa buat ya itu tadi beli rumah. Oh iya, beli rumah, benar-benar. Mobil mungkin. Iya, daripada habis buat kopi ya nggak sih? Iya. Asam lambung nanti ada. Asam lambung. Nah, Bari, mungkin sobat pasar modal agak worry ya, karena kan akhir-akhir ini banyak banget berita tentang investasi bodong, investasi ilegal. Nah, bagaimana OJK mengatur transparansi si manajer investasi ini agar sobat-sobat reksadana atau sobat-sobat pasar modal yang ingin invest di reksadana nggak kena investasi ilegal dan investasi bodong kayak gitu Mbak? Ya. Kalau transparansi tadi udah kita sempat singgung sedikit ya, bisa cek di website atau yang WA tadi gitu ya, dari nomornya Mbak Desi sudah sebutkan. Pertama itu. Yang kedua, MI ini juga punya laporan keuangan loh. Setiap tahun mereka harus bikin laporan keuangan. Nah itu bisa sobat-sobat ini bisa lihat sendiri tuh di website MI. Laporan keuangan itu seperti apa, bisa dilihat tuh kan. Biasanya kita kan kalau mau ngecek perusahaan ini benar apa enggak sih, cek laporan keuangan gitu. Kemudian untuk para investor reksadana itu ada dokumen namanya prospektus. Prospektus itu isinya apa sih? Prospektus itu isinya adalah terkait tentang reksadana tersebut, mulai dari tujuan investasinya, kebijakan investasinya akan kemana, sampai biaya-biaya termasuk pajak juga di situ ada. Nah, di prospektus atau yang lebih ringkas lagi ada namanya fund fact sheet. Nah, ini sobat-sobat kalau mau investasi di reksadana, mau lewat jalur apapun, mau lewat dari MI langsung, mau lewat dari agen penjual atau platform online, itu sudah difasilitasi. Prospektus itu harus dibaca ya. Di situ disediakan kok prospektus fund fact sheet-nya seperti apa. Itu harus dibaca benar-benar agar sobat-sobat ini tidak tidak mendapatkan informasi yang keliru gitu. Betul. Ya. Di situ transparansi ada di situ semua. Jadi nggak asal pilih produk reksadana juga, karena bisa dibaca di fund fact sheet dan prospektus. Betul. Nah, terakhir nih Mbak, kan sekarang kita tuh lagi tren banget nih ya di industri jasa keuangan tuh kayak bank itu ada bank konven, ada bank syariah. Pasar modal juga begitu, ada produk yang konven, ada juga syariah. Begitu juga dengan reksadana kan Mbak, ada reksadana konven dan reksadana syariah. Perbedaannya apa sih Mbak? Ya, perbedaannya yang pasti kalau reksadana syariah itu dia harus dengan prinsip-prinsip syariah, sama syariah gitu ya. Contohnya apa sih gitu? Contohnya misalnya nih efek-efeknya, yang paling simpel aja efek-efeknya. Efek-efeknya itu harus yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Itu ada listnya ya. Itu ada listnya. Tidak semua saham itu masuk dalam DES gitu. Itu bisa dilihat sahamnya apa aja sih, yang pasti itu. Terus ada juga kita punya POJK sendiri untuk reksadana syariah ya, POJK 33 itu tercantum tuh apa aja yang boleh dan tidak boleh untuk reksadana syariah gitu. Salah satunya yang simpelnya aja, bisa nggak sih kalau suatu saham asalnya dia masuk dalam DES gitu, tiba-tiba keluar gitu, itu bisa nggak sih? Bisa. Terus bagaimana caranya? Yaitu ada metode cleansing atau pembersihan harta kekayaan. Jadi memang biar terhindar dari reksadana ini adalah mempunyai dana-dana yang istilahnya mungkin non halal gitu kali betul. Ya gitu. Seperti itu sih. Jadi benar-benar dijaga kehalalannya betul, ya walaupun di produk reksadana ini. Nah, Mbak Riana, untuk menutup podcast kita episode kali ini, boleh nggak sih aku minta closing statement dari Mbak Riana untuk sobat-sobat pasar modal? Oke. Jangan takut investasi. Ya, investasi menggunakan dana yang nganggur ya, jangan menggunakan dana yang memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Jangan takut investasi. Kemudian investasi dasar itu mudah, gitu, aman dan terpercaya.
Itu aja sih, silahkan mencoba ya. Dari yang resikonya paling rendah juga nggak apa-apa. Namanya juga usaha ya, dikit, lama-lama kita mungkin terbiasa akan investasi. Harus merubah mindset dari saving ke investing. Oke, thank you Mariana. Terima kasih, Mbak Desi.